Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TPP Tutorial. Di video kali ini saya akan review produk dan saya akan review motor listrik ZPT NYX. Dan tentunya kalian bisa lihat video ini sebagai referensi ya. Dan di sini saya tidak menjelekkan atau mengunggulkan, dan ini pure murni dari pengalaman pribadi saya setelah 6 bulan memakai motor listrik dari ZPT NYX. Ikuti video ini sampai selesai dan jangan skip agar kalian mengetahui key fiturnya dan kekurangan dan kelebihannya. Jangan lupa subscribe, dan subscribe itu gratis. Oke, di depan saya sudah ada motor listrik ZPT NYX dan bisa dilihat bentuknya sangat sporty dan mirip dengan Vespa. First impression dari motor listrik ini membuat saya menjadi jatuh hati dan ingin membeli motor listrik ini. Dan ini headlampnya sudah ada lampu senja, menambah kesan sporty dan gaul. Dan di samping ini sudah ada disc brake, dan disc brake ini cukup pakem ya. Dan ini untuk lingkar velgnya itu ukurannya 19 inci dan berbalut dengan chrome. Dan tentunya joknya ini sangat sporty ya dan cukup tinggi. Jadi pada saat memakai motor ini menjadi lebih nyaman dan tentunya membuat betah. Motor listrik ini sudah dibekali dengan motor 1200 watt dan ring jaraknya itu 70 kilo. Untuk realnya itu bisa 50 sampai 60 kilo tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian ini bisa jadi kita menggunakan speed 2 atau speed 3, jadi lebih boros kalau menggunakan speed 3. Sudah dilengkapi dengan kelistrikan seperti sen, seperti klakson, dan tentunya ini seperti motor konvensional. Dan di samping itu juga sudah ada storage di depan ini, bisa menaruh kunci atau minuman kecil seperti ini. Tentunya menambah kesan yang dinamis dan mudah membawa motor ini kemana-mana. Dan dilengkapi dengan storage yang cukup lega, dan di dalamnya ini bisa menaruh charger, dan chargernya ini cuma di 240 watt. Dan sudah ada saklar on off nya, jika mau dicuci bisa dimatikan terlebih dahulu, dan ada port chargingnya, dan sudah ada juga untuk port pengisian untuk handphone. Jadi ada USB kabel, jadi bisa gunakan pada saat darurat atau kita kehabisan baterai handphone. Dan pada saat pemakaian pada awal motor ini datang, yang membuat tidak nyaman itu suspensi belakang yang ini menjadi kekurangannya. Makanya saya ganti menggunakan suspensi YSS, dan sekarang sudah nyaman, tinggal suspensi depannya yang kurang enak ya. Jadi suspensi depan dan belakang itu kalian wajib ganti seharusnya. Untuk overall motor ZPT NYX ini cukup nyaman untuk dikendari karena tidak ada getaran, tidak ada suara. Dan yang menjadi kekurangan saya hanya tidak nyaman sama suspensi belakang dan depan. Dan saya searching ternyata untuk motor listrik yang di bawah 10 jutaan itu masih banyak suspensi yang keras dan tidak mengenakan. Display auto digital dan sudah ada pengukur untuk kecepatan, dan sudah ada indikator untuk baterainya juga. Dan first impression pada saat berkendara itu sangat nyaman ya. Jadi kalian pada saat awal menggunakan motor ini serasa nyaman, dan tentunya itu enak buat santai-santai untuk keliling-keliling komplek. Dan ini ada 3 gigi percepatan. Daya angkut 200 kilo, dan kita asumsikan kita boncengan dan 1 anak itu oke ya. Tapi jangan sampai habis baterainya. Jika baterainya sudah tinggal 2 strip, itu akan menurun untuk performa kecepatan motornya. Jika baterai sudah berkurang 2 strip, kalian wajib untuk mengecas agar tidak lama. Itu membutuhkan waktu 3-5 jam pengisian. Dan itu nanti kembali full, tentunya bisa digunakan kembali untuk beraktivitas. Kesimpulan, menggunakan motor ZPT NYX ini sangat memuaskan ya. Tentunya ada beberapa kekurangan yang tadi saya sebutkan di suspensi depan dan belakangnya.
Dan untuk keseluruhan overallnya sangat enak digunakan untuk jarak dekat, yang bisa gunakan untuk ke pasar ataupun untuk keliling komplek. Tentunya ini sangat nyaman. Dilengkapi dengan 3 percepatan dan tentunya ada 3 percepatan, gigi 1 untuk kecepatan rendah, gigi 2 untuk kecepatan sedang, dan gigi 3 untuk kecepatan tinggi. Dan ini maksimalnya di 40 km per jam. Tetapi ini untuk kecepatannya tidak ini ya, tidak real. Pada saat pernah saya coba itu di kecepatan motor konvensional itu di 40 km, di motor konvensionalnya bisa 55 km per jam. Baterai menggunakan tipe SLA, jadi pada saat drop di 2 strip, kecepatan semakin menurun dan itu tidak nyaman. Kalian bisa upgrade ke LiPo 4 agar lebih stabil pada saat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sekarang sudah banyak yang upgrade ke LiPo 4 dan tentunya itu lebih stabil dan real. Pada saat baterai habis pun kecepatan masih normal, dan kalian wajib untuk upgrade ke Votol ya. Informasinya seperti itu, saya baca-baca di internet. Controllernya diganti dengan Votol agar lebih stabil, dan next kedepannya jika saya upgrade ke Votol dan baterai LiPo 4 nya saya akan ulas kembali untuk performa motornya setelah diganti ke LiPo 4. Kalian tunggu saja dan doakan saya banyak rezeki, dan nanti saya akan upgrade untuk kontrol Votolnya dan untuk baterai SL4 nya menjadi LiPo 4. Kalau digunakan pada jarak dekat ini bisa digunakan sampai 1 mingguan, dan ini cukup worth it dengan harga yang masih oke. Harga OTR-nya itu 8 juta subsidi ya. Jika kalian belinya tidak subsidi itu bisa sekitar 12 juta sampai 13 jutaan. Oke, mungkin untuk itu dulu untuk review singkat untuk produk JPT NYX. Dan sekedar informasi, jika kalian untuk mencuci motor ini kalian wajib mencuci bagian luarnya saja, jangan sampai di bagian kolong atau bagian dalam bagasinya, karena pengalaman saya itu terjadi error setelah dicuci bagian dalamnya. Oke, mungkin itu dulu untuk video singkat review saya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih, berkah selalu.